Jangan lupa subscribe, like, tonton, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanggar Aulia Al-Karimah akan menyajikan sebuah kisah drama yang sangat menarik, yang pantas ditonton oleh semua anak-anak agar menjadi anak yang berbakti, yakni kisah seorang Jurayj dan ibunya yang kecewa. Anak-anak dimanapun kalian berada, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, ya Robku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Al-Isra ayat 23-24. Drama ini mengisahkan tentang kejadian beberapa tahun yang silam. Ada sebuah kehidupan yang melibatkan seorang anak laki-laki bernama Jurayj dan ibunya. Mereka hidup di antara para penggembala-penggembala. Ia dikenal sebagai seorang yang ahli ibadah, mempunyai banyak santri dan taat pada Tuhannya. Dan ini adalah sebuah hikayat masa silam di kalangan Bani Israel yang menyebut-nyebut ketekunan ibadah Jurayj dengan sebuah fitnah yang kejam, dan semua itu lahir atas sumpah seorang ibu yang kecewa. Seorang Jurayj masuk panggung bersama para santrinya, memukau panggung dengan menyampaikan beberapa nasihat terhadap para santrinya. Wahai para santriku, anak-anakku, kita harus selalu taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Dan kepada ibu bapak kita juga harus taat. Dalam ayat Al-Quran dijelaskan, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan, dari awal mengandung hingga akhir menyusunya. Nggih, Pak Kiai. Setelah itu ibunya pamit, bersuara dari belakang panggung berpamitan kepada Jurayj untuk pergi ke pasar. Jurayj, ibu pergi ke pasar dulu belanja, teruskan pengajianmu. Ya Bu, hati-hati atau perlu saya antarkan ibu? Tidak usah Jurayj, ibu jalan sendiri saja, teruskan saja pengajianmu bersama anak-anak itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ibu Jurayj pergi meninggalkan rumah, sementara Jurayj dan para santrinya menyudahi pengajian pada hari itu. Dan mereka keluar panggung, lalu kemudian sambil menunggu ibunya pulang dari pasar, Jurayj masih saja menunggunya di tempat ibadahnya. Di saat kesibukan ibadahnya, tanpa ia sadari ibunya datang dan memanggil-manggil Jurayj berkali-kali. Tetapi Jurayj lebih memilih meneruskan sholatnya, meskipun keadaan hatinya dibuat gamang oleh panggilan itu. Kemudian Jurayj berdoa, Dalam hati ini, ya Allah, dihantui rasa bingung serta takut akan dosa-dosaku. Bila mana ibuku merasa kecewa denganku, berikan aku petunjuk-Mu, ya Allah. berselang hari, berselang waktu. Hari itu adalah hari yang ketiga kalinya di mana Jurayj tidak merespon panggilan ibunya di saat ia sholat. Jurayj. Tetapi Jurayj tetap tidak menjawab lagi karena dia sedang sibuk dengan ibadahnya. Kemudian dengan rasa yang amat kecewa, ibunya berdoa kepada Allah di kesibukan sholat Jurayj. Ya Allah, jangan Engkau matikan dia, sehingga pada suatu hari ia akan bertemu dengan pelacur yang akan menyebut-nyebut ibadahnya dengan fitnah yang kejam. Beberapa waktu berlalu, hari berganti minggu, bulan dan tahun, dan pada saat yang tidak terduga, datang sekelompok masyarakat beserta dengan seorang perempuan yang sedang menggendong anak bayi, dan para santrinya pula mengobrak-abrik tempat ibadah Jurayj dan meruntuhkan bangunan-bangunannya, serta merta mengolok-olok Jurayj dengan bahasa yang kejam. Ibumu adalah goa pertapaanmu.
Kita hancurkan tempat ibadah ini, tidak ada gunanya lagi jika Juraij berzina. Aku tidak ingin berguru pada orang yang suka berzina dan melakukan dosa besar. Iya, ayo kita ratakan semua ini. Ayo. Kemudian pada saat yang bersamaan Juraij datang dan menanyakan hal yang telah mereka lakukan. Hei, ada apa ini? Kenapa kalian menghancurkan rumah dan tempat ibadahku? Jangan berpura-pura tidak tahu kau Juraij, dasar orang munafik. Apakah kau belum sadar juga kau telah melakukan dosa besar yang amat dibenci oleh Allah? Dan sekarang kau lihat wanita ini. Ini adalah anakmu yang lahir dari perzinaan. Dan wanita ini, sungguh kau sudah mengotori kampung ini Juraij. Astagfirullah, saya tidak pernah melakukan perbuatan itu. Ini semua hanya fitnah. Dan jika benar saya yang melakukannya, apakah ada bukti yang bisa kalian tunjukkan pada saya? Kau masih butuh bukti apalah yang bagaimana? Ini dia wanita yang telah kau zolimi hingga mengandung dan melahirkan anak ini. Anak dan wanita ini buktinya Juraij. Masih butuh bukti yang apa lagi? Baiklah, jika bayi ini yang kalian jadikan bukti, saya akan bertanggung jawab. Tetapi sebelum itu, berikan saya waktu sebentar untuk sekedar memohon pada Tuhan. Setelah itu, saya akan berusaha bertanggung jawab atas semua tuduhan ini. Baiklah, jika itu keputusanmu, tapi asal kau tahu, Tuhan akan selalu berpihak pada yang benar. Kemudian Juraij sholat 2 rakaat, lalu minta kepada Tuhan agar kebenaran senantiasa Allah tunjukkan. Baiklah, sebelum semuanya riuh dan sebelum saya bertanggung jawab akan hal ini, terlebih dahulu saya izinkan saya bertanya kepada bayi ini, siapa sebenarnya yang salah pada hal ini? Wahai bayi yang tak berdosa, berbicaralah dengan seizin Tuhanmu. Siapakah bapakmu yang sebenarnya? Apakah memang aku bapakmu atau siapa? Bapakku adalah seorang pengembala di sebelah rumah Tuhan. Para masyarakat tercengang dan seakan-akan mempertanyakan tentang hal itu kepada dirinya sendiri. Kemudian mereka menyadari akan tuduhan yang dituduhkan kepada Juraij, bahwasanya tuduhan itu tidaklah benar. Oleh sebab itu mereka semua meminta maaf kepada Juraij dan menciumi tangannya Juraij serta berjanji akan membangun kembali tempat ibadah Juraij seperti semula, atau bahkan jika Juraij meminta akan mereka bangun dari emas. Saya minta maaf Kiai. Kami berjanji akan bangun kembali tempat ibadah ini. Maka jika engkau meminta kami bangun dari emas tanpa tempat ibadah ini, kami sanggup. Pak Kiai, maafkan kami. Sebelumnya terima kasih, tetapi tidak usah kalian bangun dari emas tempatku ini. Cukup kalian bangun seperti semula saja jika kalian ingin membangunnya. Kami sanggup, Pak Kiai. Kemudian Juraij menghadap ke arah kiblat dan bersyukur, lalu bersimpuh memohon maaf kepada Allah atas semua kesalahannya. Sungguh kuasa Tuhan dengan beribu rahmat dan hidayahnya, kehusyuan Juraij
membawanya kepada derajat yang lebih tinggi, dan semua itu tak lepas dari ketaatannya kepada Allah dan orang tuanya. Hadirin anak-anak sekalian dimanapun kalian berada, demikian kisah drama tentang Jurayj, kisah seorang Jurayj dan ibunya yang kecewa. Semoga ini menjadi pelajaran semuanya bagi kita, agar kita lebih memperhatikan ibu dan bapak kita, agar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa bersama kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala golongkan kita menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa, menjadi orang yang soleh dan soleha, berguna bagi agama, masyarakat dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.